Selamat sore Bapak dosen, Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nika Denova Citra Lestari dengan NIM 25530110009, Prodi Kimia Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS Etnomatematika. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai analisis konsep matematika yang tergantung dalam tata ruang Desa Tenganan, Pegeringsingan, Bali. Jelaskan pula bagaimana prinsip-prinsip sains lingkungan, pencahayaan, dan sirkulasi udara mendukung keberlanjutan permukiman tradisional tersebut. Jadi masyarakat Tenganan itu menerapkan konsep etnomatematika melalui pembangunan desa dengan pola linear yang mengikuti sumbu kaca gelat yang secara matematis mempresentasikan sistem koordinat kartesius sederhana namun presisi, di mana rumah berfungsi sebagai unit modular yang disusun secara repetitif. Bangunan struktur rumah menggunakan proporsi antropometrik dengan ukuran tubuh pemiliknya seperti depa atau siku sebagai unit dasar pengukuran. Mirip dengan konsep the modular dari Le Corbusier. Selain itu, tata letak rumah yang saling berhadapan menunjukkan prinsip simetri reflektif yang merupakan perhitungan logis untuk efisiensi pemanfaatan alami dengan konduktivitas termal rendah serta efek cerobong pada atap tinggi untuk pendinginan pasif, memanfaatkan orientasi utara-selatan untuk pencahayaan alami, serta mengikuti topografi untuk memaksimalkan sistem drainase berbasis gravitasi. Soal kedua yaitu tentang menjelaskan konsep etnomatematika yang digunakan dalam pembagian air subak. Analisis pula bagaimana prinsip hidrologi dan ekologi mendukung efektivitas sistem tersebut. Jadi sistem irigasi subak itu menerapkan prinsip proporsional dengan menggunakan perbandingan senilai untuk mengatur debit air atau D berdasarkan luas lahan atau L melalui instrumen fisik pintu air atau temukul. Rasio kebutuhan air tersebut dinyatakan dalam rumus L1/D1 sama dengan L2/D2. Jaringan irigasi ini menggunakan geometri fraktal dengan pola self-similarity yang mengoptimalkan efisiensi hidrolik serta menggunakan algoritma penjadwalan berbasis waktu melalui kalender Warika untuk menjamin distribusi air yang adil. Secara sains, sistem ini memanfaatkan gravitasi untuk distribusi air pasif, mengelola hama secara ekosistem, menggunakan terasering untuk filtrasi, serta menjaga resiliensi biodiversitas. Soal ketiga, mengenai identifikasi konsep matematika yang terdapat pada motif songket tersebut. Jelaskan pula hubungan pola tersebut dengan keterampilan observasi dan kreativitas dalam sains. Jadi motif songket itu menggunakan transformasi geometri yang mencakup translasi, refleksi, rotasi, dan fraktal yang mengkombinasikan pengulangan rekursif untuk menciptakan kompleksitas visual dari unit dasar yang sederhana. Selain itu, proses menenun mengasah kreativitas algoritmik dan kemampuan pengenalan pola di mana penentuan letak benang secara presisi merupakan implementasi dari logika if then yang menjadi fondasi dasar dalam pemodelan ilmiah dan berpikir komputasional. Soal keempat yaitu seorang pengrajin membuat anyaman bambu berbentuk segi 6 untuk wadah hasil panen. Analisis keuntungan bentuk segi 6 dari sudut pandang matematika dan sains. Bandingkan efisiensi penggunaan bahan jika wadah dibuat berbentuk persegi. Jadi, anyaman segi 6 itu memiliki efisiensi geometris yang tinggi karena menerapkan prinsip tessellation yang menawarkan luas maksimum dengan keliling minimum. Dari sisi struktural, bentuk heksagon memberikan distribusi tegangan yang merata, sehingga lebih stabil secara matematis. Keliling persegi adalah P persegi sama dengan 4 akar A, sementara segi 6 adalah P heksagon sama dengan 2 akar 23 akar A, nilainya kurang lebih 3,72 akar A. Soal kelima yaitu masyarakat pesisir menentukan waktu melaut berdasarkan posisi bulan, arah angin, dan pasang surut air laut. Jelaskan konsep matematika dan sains yang digunakan dalam praktik tersebut. Bagaimana pengetahuan lokal ini dapat dipadukan dengan teknologi modern.
Jadi konsep matematika dan sains yang diterapkan meliputi penggunaan koordinat celestial untuk navigasi serta pemanfaatan data empiris siklus fase surut yang dipengaruhi gaya gravitasi dengan benda langit. Teknologi modern diintegrasikan melalui validasi data satelit atau remote sensing, sistem peringatan dini berbasis sensor IoT, dan digitalisasi data atau big data agar relevan bagi penelitian kelautan. Selanjutnya akan membahas mengenai soal nomor 5, yaitu dalam upacara adat Bali, pembuatan banten sering menggunakan susunan berbentuk lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Analisis makna matematis dari bentuk benda tersebut serta kaitannya dengan prinsip keseimbangan dan keberagaman hayati dalam sains. Jadi banten itu memiliki makna matematis melalui komposisi geometris lingkaran yang melambangkan keabdian melalui simetri, rotasi tak hingga, segitiga atau tumpeng sebagai representasi trinitas, dan persegi sebagai simbol keseimbangan elemen bumi. Secara sains, prinsip keragaman banten berfungsi sebagai bentuk dokumentasi flora lokal yang mendorong pelestarian tanaman, pangan, dan obat untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikro. Selanjutnya untuk soal nomor 7, masyarakat adat menggunakan kalender tradisional Bali atau pawukan untuk menentukan hari baik bercocok tanam. Jelaskan konsep etnomatematika yang terdapat dalam sistem pawukan. Analisis pula kelebihan dan keterbatasannya jika dibandingkan dengan kalender pertanian modern. Sistem pawukan itu beroperasi menggunakan matematika modular yang mirip dengan Chinese Remainder Theorem, di mana berbagai siklus 1 dari 30 hari itu berjalan bersamaan dan berulang layaknya aritmatika jam. Sistem ini sangat relevan dengan klimatologi lokal, namun memiliki keterbatasan karena bersifat murni siklis dan tidak tersinkronisasi presisi dengan kalender solar, sehingga kurang akurat dalam memprediksi pergeseran musim akibat perubahan iklim global. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu sebuah desa memiliki tradisi membangun lumbung padi dengan atap tinggi dan ventilasi alami. Jelaskan konsep geometri yang terdapat pada desain bangunan tersebut. Analisis bagaimana desain tersebut membantu menjaga kualitas padi berdasarkan prinsip sains. Jadi lumbung padi itu menggunakan desain geometri berbentuk limas atau prisma dengan atap curam untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Dari sisi sains, atap tinggi menciptakan efek cerobong atau konveksi, di mana udara panas dan lembab naik ke puncak atap dan keluar melalui ventilasi sehingga padi tetap kering tanpa memerlukan bahan kimia. Selanjutnya itu soal nomor 9. Masyarakat pedesaan menggunakan tanaman tertentu sebagai indikator datangnya musim hujan. Analisis bagaimana observasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan sains berbasis budaya. Jelaskan metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut. Jadi, indikator musim atau fenologi merupakan bukti empiris masyarakat dalam memahami respon biologis tanaman terhadap perubahan mikroklimat. Metode ilmiah untuk memvalidasi pengenal ini dapat dilakukan dengan mencatat waktu fase pertumbuhan tanaman selama bertahun-tahun, kemudian menggunakan uji korelasi statistik untuk menghubungkannya dengan data curah hujan BMKG. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu motif ukiran Bali banyak memanfaatkan pola transformasi geometri seperti translasi, refleksi, dan rotasi. Identifikasi jenis transformasi geometri yang mungkin ditemukan pada ukiran tersebut. Jelaskan bagaimana keteraturan pola dapat meningkatkan nilai estetika dan efisiensi produk. Jadi ukiran Bali itu menerapkan transformasi geometri berupa translasi untuk motif berulang, refleksi untuk pola simetris, dan rotasi untuk simetri putar. Keteraturan ini menciptakan harmoni visual, dan dari sisi produksi, penggunaan pola berulang memungkinkan pengrajin membuat template yang meningkatkan kecepatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11, yaitu masyarakat tradisional membuat pewarna alami dari daun, kulit kayu, dan bunga untuk kain tenun. Analisis proses tersebut dari sudut pandang etnosains. Jelaskan reaksi atau prinsip kimia yang terlibat dalam proses pewarnaan alami. Jadi pewarnaan alami itu melibatkan proses etnosains berupa fitokimia tradisional. Dalam aspek kimia,
terjadi proses mordanting atau menggunakan tawas atau kapur, di mana logam dari tawas itu bertindak sebagai jembatan yang membuat ikatan kimia antara pigmen organik dengan serat kain sehingga warna tidak mudah luntur. Selanjutnya, soal nomor 12. Pada tradisi pembuatan garam tradisional, petani garam memanfaatkan panas matahari dan angin untuk mempercepat penguapan air laut. Jelaskan konsep matematika yang dapat digunakan untuk memperkirakan hasil produksi garam. Analisis pula prinsip fisika yang mendukung proses tersebut. Jadi produksi garam itu menggunakan estimasi matematika dengan modal volume sama dengan L dikali H dikali P, di mana L itu luas perak, H itu kedalaman air, serta P itu tingkat salinitas. Secara fisika, proses ini memanfaatkan evaporasi di mana luas permukaan peta yang besar dan hembusan angin mempercepat perpindahan molekul air ke udara, meningkatkan laju kristalisasi garam. Selanjutnya soal nomor 13. Masyarakat adat membangun rumah dengan orientasi tertentu terhadap gunung dan juga laut. Analisis konsep pengukuran arah dan juga geometri yang digunakan dalam penentuan orientasi bangunan. Jelaskan pula dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan kenyamanan penghuni. Jadi orientasi bangunan itu menggunakan koordinat polar dengan sumbu utama dari gunung atau kaca ke laut atau ke laut. Dampak dari pengaturan ini adalah mengoptimalkan sirkulasi udara pasif untuk menyejukkan ruangan secara alami, serta mengatur aliran air drainase sesuai kemiringan tanah. Soal ke-14, yaitu seorang guru ingin mengajarkan konsep luas dan volume menggunakan contoh bangunan tradisional Bali. Rancanglah strategi pembelajaran berbasis etnomatematika yang dapat digunakan guru tersebut. Jelaskan kelebihan dan tantangan implementasinya di sekolah. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan adalah contextual teaching, di mana guru itu membawa siswa ke bangunan tradisional untuk mengukur langsung panjang, lebar, dan juga sudut atap, lalu menghitung volumenya. Tantangannya adalah bentuk bangunan yang tidak selalu simetris sempurna, sehingga siswa perlu belajar melakukan aproksimasi geometri. Dan soal terakhir adalah pemerintah daerah itu berencana mengembangkan kurikulum lokal berbasis etnomatematika dan juga etnosains untuk sekolah menengah. Pertanyaannya, sebagai konsultan pendidikan, buatlah analisis mengenai yang pertama, manfaat penerapan etnomatematika dan etnosains bagi peserta didik. Yang kedua, potensi kendala dalam implementasi kurikulum. Yang terakhir, strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan pembelajaran matematika dan juga sains modern. Jadi, kurikulum etnomatematika bermanfaat untuk membangun kaitan antara budaya dan juga ilmu pengetahuan. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya literatur pendidikan yang sistematis, serta beban kurikulum formal yang padat. Strateginya adalah melakukan kodifikasi praktik budaya menjadi modul ajar, serta memvalidasi data tradisional menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan akurasi sains. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.